Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Regita Putri. Saya mahasiswi semester 2 dari Stika Sudya Dharma Husada. Di video ini saya akan membuat materi penyuluhan tentang kesehatan reproduksi pada remaja. Video ini saya buat untuk memenuhi kebutuhan tugas kuliah saya, yaitu dalam mata kuliah Pendidikan dan Promosi Kesehatan. Apa itu kesehatan reproduksi? Kesehatan reproduksi adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan fungsi, peran, dan sistem reproduksi. Apakah menjaga kesehatan reproduksi pada remaja itu penting? Pada dasarnya, remaja perlu memiliki pengetahuan seputar kesehatan reproduksi, tidak hanya untuk menjaga kesehatan dan fungsi organ tersebut. Dengan informasi yang benar terhadap kesehatan reproduksi akan menghindari remaja melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Masa remaja adalah masa peralihan dari kanak-kanak menuju dewasa. Pada masa remaja, terjadi perubahan fisik maupun biologis dan psikologis sehingga remaja harus tahu dan mengenal tentang sistem reproduksi beserta perubahannya. Contoh perubahan fisik yang terjadi pada remaja perempuan yaitu mulai menstruasi, payudara dan panggul membesar, serta tumbuh rambut di ketiak dan bagian kemaluan. Sedangkan perubahan fisik yang terjadi pada remaja laki-laki yaitu mengalami mimpi basah, tumbuh kumis, tumbuh jakun, serta tumbuh rambut di ketiak dan area kemaluannya. Masa remaja adalah masa-masa yang paling banyak disukai sama orang karena masa ini merupakan masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Di mana masa ini semua orang mengalami perubahan dan banyak juga ingin mencoba hal-hal baru. Karena itu, kesehatan reproduksi perlu disampaikan kepada anak-anak remaja untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti seks bebas atau hubungan seksual pranikah. Hubungan seksual pranikah adalah kontak seksual yang dilakukan remaja dengan lawan jenis tanpa ikatan pernikahan yang sah, yang dapat menimbulkan kehamilan yang tidak diinginkan dan infeksi menular seksual. Didapatkan informasi 10 tahun terakhir, ada 140 juta remaja di dunia menikah dengan alasan kehamilan, dan Indonesia menempati posisi urutan ke-37 di dunia dengan persentase pernikahan di dunia dan urutan kedua di Asia Tenggara setelah negara Kamboja. Sedangkan usia ideal menikah menurut BKKBN bagi perempuan adalah 21 tahun dan bagi laki-laki adalah 25 tahun. Pernikahan dini juga bisa menyebabkan angka kematian ibu, bunuh diri, perceraian, dan keguguran. Selain itu, orang yang melakukan seks bebas juga bisa mengalami berbagai macam penyakit, yaitu seperti penyakit gonore, sifilis, herpes, kandidiasis vagina, trichomoniasis, dan HIV atau AIDS. Bisa dilihat yang pertama adalah contoh penyakit gonore atau yang lebih dikenal dengan sebutan kencing nanah adalah penyakit yang disebabkan oleh kuman Neisseria, dan yang kedua adalah sifilis atau yang lebih dikenal dengan sebutan raja singa adalah penyakit yang disebabkan oleh kuman Treponema pallidum, dan yang contoh penyakit ketiga adalah herpes atau yang lebih dikenal dengan herpes genitalis adalah penyakit yang disebabkan oleh virus herpes simplex. Dan contoh penyakit yang keempat yaitu ada kandidiasis vagina adalah penyakit yang disebabkan oleh jamur Candida albicans. Dan berikut contoh penyakit yang kelima yaitu trichomoniasis adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit Trichomonas atau vaginalis. Dan ini merupakan contoh penyakit yang terakhir yaitu contoh penyakit HIV atau AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Untuk menghindari penyakit-penyakit tersebut, kita harus menghindari yang namanya seks bebas, agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi dan tidak merusak masa depan. Selain itu, organ reproduksi harus dijaga kebersihannya. Bagaimana cara menjaga kebersihan organ reproduksi? Yaitu membasuh organ reproduksi dengan air bersih dari arah depan ke belakang dan keringkan menggunakan handuk kering atau tisu sebelum menggunakan celana dalam. Dianjurkan menggunakan celana dalam yang bersih, celana dalam yang tidak ketat dan berbahan menyerap keringat, dan celana dalam harus diganti 2 kali sehari. Jadi kita sebagai remaja harus bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk
agar kita bisa menjadi remaja yang bijaksana dalam memilih keputusan. Stop seks bebas pranikah.